Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sobat Harmoni, terimalah salam kecintaan kami kepada Anda, siapapun Anda, mau pengusaha yang sudah berhasil, sudah mapan, atau mungkin anak-anak muda yang kemarin mungkin mengikuti seleksi info lowongan kerja. Dan kita lihat sekarang bagaimana, dan benar ya, nggak mudah di zaman sekarang itu untuk mendapatkan pekerjaan. Maka Sobat Harmoni melihat kenyataan itu, sektor dunia yang kita create sendiri, sektor menjadi pengusaha menjadi sangat penting. Ada ribuan orang yang memperebutkan beberapa posisi di perusahaan, tapi kita tahu akan lebih banyak yang ditolaknya. Nah, inilah Sobat Harmoni, kenapa kita sekarang ngomong-ngomong nih masalah salurannya. Sebetulnya boleh jadi selama ini banyak dilupakan ya. Tidak salah, karena ada orang memang secara mentalitas, secara passionnya ingin kerja sama orang lain. Tapi ingat, setahu saya pintu rezeki itu justru banyak di dunia usaha ini, dunia kewirausahaan ini. Kita akan ngobrol tentang komunitas UMKM dan pengembangan usaha di Jawa Barat. Nah, ini nih Sobat Harmoni, bersama dengan Ketua PW Apimsa Jawa Barat, Haja Hirni Kifa Hazefa, SPD MIKOM CSC CST dan CPTLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senyum-senyum aja nih, ceria bener ini, ingin menularkan. Padahal kita tahu Indonesia nggak baik-baik saja. Kayak tadi saya ceritakan di ilustrasi. Wah, kasihannya sama anak muda sekarang, nggak mudah gitu cari pekerjaan. Nah, ibu komentar dulu deh kenyataan di lapangan ya, seperti ini. Terus yang sudah berusaha juga, tapi satu sisi saya lihat nih, contoh ada di depan supermarket tuh ada seorang sahabat saya perempuan jualan bakso tahu. Memang mahal sih karena bahan bakunya kan 2.500 dia taruh harga, bahan bakunya ikan tenggiri. Tutup Bu sekarang Bu sebulan ini. Yang masih hidup mah bisa sebagai contoh UMKM bakso tahu itu yang pakai dorongan harganya 1.000. Sedangkannya 2.500 per potongnya itu nggak ada. Nah, ini kan fakta ya Bu ya. Gimana? Silakan Teh Hirni nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni dimanapun berada, baik yang mengikuti melalui radio, dan selamat pagi Abi Iwan. Terima kasih atas kesempatannya saya hadir di sini untuk bertemu dengan para sahabat UMKM. Tadi Abi Iwan menyampaikan bagaimana sih kondisi hari ini tentang dunia usaha, kemudian tentang tenaga kerja, gitu ya, PHK di mana-mana. Bahkan baru ini ternyata Jawa Barat menyumbang banyak orang-orang yang di PHK nih, gitu ya. Dan Jawa Barat ini jumlah penduduknya yang luar biasa banyak ya, sampai 51 juta lebih lah gitu ya untuk hari ini. Kemudian bagaimana harapan UMKM Jawa Barat ini untuk merespon situasi ya. Intinya semua keluarga, semua manusia di muka bumi ini berhak untuk hidup dan untuk mempertahankan hidup. Kita pun harus mendapatkan asupan mulai hak dasar lah ya, makan, minum, sandang gitu ya, sandang, papan juga gitu. Menarik sekali tadi Abi Iwan memulainya dengan bagaimana seorang pedagang bakso tahu dengan kualitas yang bagus, namun harganya mahal, terus tidak lama ya usia usahanya, akhirnya jadi tutup lagi. Nah, ini salah satu tantangan ya, fenomena yang ada bahwa ketika dunia usaha ini banyak yang baru buka, besoknya tutup lagi.
Misalnya rumah makan saya amati juga. Kalau kontraknya 2 tahun, setelah itu loh kok ganti lagi. Iya betul. Nah, itu apa sih yang membuat hal itu terjadi, dan kita sebagai masyarakat apakah akan membiarkan begitu saja itu terjadi begitu. Terus kita tenang-tenang aja, saya tuh udah tidak terdampak gitu. Tapi dari teman-teman yang memiliki ruang-ruang pertemuan para UMKM ini saling berbagi ya, baik itu keluh kesah, kemudian bagaimana keluh kesah ini menjadi salah satu jalan solusi ya. Memang hari ini tidak seindah yang dibayangkan, tapi tentu harus direspon dengan mindset optimis. Karena kita masih punya kesempatan hidup selama hamba ini, makhluk di muka bumi ini hidup, pasti ada rezekinya. Nah, bagaimana caranya kita menjemput rezeki itu? Bagaimana caranya kita menjemput rezeki itu dan menjawab kata atau frase Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalau pengusaha mentalitasnya apa dari kalimat Indonesia tidak sedang baik-baik saja kalau selaku pengusaha? Ya. Kalau mental usaha itu kan bukan orang yang gajian ya. Pokoknya kerja nanti ada sebulan sekali udah dapat rutin. Tapi kalau pengusaha itu bukan hanya menggaji dirinya sendiri, tapi bertanggung jawab untuk menggaji banyak orang. Jadi mulia sekali ini. Ya, tugas pengusaha ini tentu mental pengusaha ini dari berbagai tingkatan, kadarnya emang beda-beda. Tapi dengan kondisi saat ini kita harus bangkit. Tidak ada alasan untuk tidak bangkit. Nah, bangkit ini kalau misalnya kita merasa terpuruk, kita merasa usaha kita ini dalam kondisi menurun, nah, tentu kita harus bangkit. Bangkitnya dengan cara apa? Inovasi apa yang harus kita lakukan? Kayak tadi misalnya, oh ternyata kalau jualan bakso tahu di daerah ini dengan harga segitu marketnya nggak ada. Iya, ada, cuma hanya beli dikit. Nah, berarti sebelum kita usaha itu harus ada riset. Riset dulu. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita, ya, menjadi kelemahan kita. Kita usaha itu, ini yang lagi viral ini apa nih? Nah, tanpa kita misalnya mengetahui apa sih yang membuat dia viral. Gitu. Kita coba ikutin. Kemudian setelah viral tiba-tiba hilang lagi. Nah, hilang lagi. Kan? Ya, itu kan daya tahan usaha, tentu manajemen usaha perlu kita tingkatkan, dan di tingkatan yang modalnya kecil, tentu ini akan cepat bertahannya itu tidak lama lah. Nah, sekarang kan fenomena hari ini PHK perusahaan besar saja. Ya, perusahaan besar saja mau PHK, Bu ya. Iya. Kondisi sekarang. Terus nah, ini juga tantangan baru. Orang-orang yang di PHK ini ngapain? Mau cari kerja lagi, mencari lowongan lagi, itu juga perlu waktu begitu. Akhirnya banyak yang mengambil pekerjaan sektor-sektor yang tidak formal. Misalnya lari ke jadi driver. Iya. Itu banyak kan loh yang lulusan S1 sekarang jadi driver ojol. Ya, itu karena mudah untuk diakses. Gitu. Meskipun tantangannya makin besar, semakin besar yang ikut menjadi driver gitu ya. Semakin kesempatannya saya sering juga ngobrol karena saya pengguna ini kendaraan online gitu ya setiap hari. Saya suka cerita itu dari berbagai kalangan gitu. Berarti kalau sekarang itu untuk gengsi-gengsian itu kayaknya sudah menurun deh. Karena itu nggak kelihatan. Ada yang kesehariannya dosen sambil jadi driver, ada juga yang kerja di perusahaan, terus misalnya kalau kerjanya siang dia jadi drivernya malam gitu. Karena itu semua kebutuhan. Tapi saya salut dan mengapresiasi bagi orang-orang yang menanggapi atau merespon situasi ini dengan mindset optimisme. Itu juga kita apresiasi ya mereka ya, tetap bagaimana caranya Bu ya biar dapur tetap ngebul. S1 no problem, nggak ada gunanya. Makanya kan ada wacana bahwa ini termasuk pekerja apa nih gitu.
apakah misalnya bisa jadi UMKM atau bukan nantinya begitu. Nah kemudian yang kehilangan pekerjaan ini berpikir keras, ya. Sedangkan kehidupan keluarga harus terus berlanjut. Dibutuhkan kreativitas, gitu. Kreativitas dan memulai usaha itu seperti apa. Nah kita dalam berkomunitas dengan para pelaku usaha. Jadi kalau saya sekarang di APIMSA ini adalah komunitas UMKM yang terdiri dari berbagai tingkatan usaha. Bahkan kita pun bisa merekrut anggota yang baru mau merintis. Nah, baru juga boleh. Iya. Newcomer istilahnya ya. Iya. Baru punya ide karena itu kondisi saat ini tidak punya pekerjaan, jobless begitu ya. Kita harus bantu dengan teman-teman pengusaha yang sudah jalan. Kayak tadi, gimana sih mental usaha tuh? Ya kalau orang yang baru-baru misalnya, aduh ini baru jualan sehari kok belum laku. Iya. Tahu caranya. Saya bisa apa? Saya bisa bikin apa? Makanan apa? Atau dari kerajinan apa gitu ya? Home industry itu memang yang akan mudah dilakukan. Bagaimana nih saya punya keterampilan misalnya di rumah, oh ternyata istrinya bisa memasak. Apa sih yang paling enak masakannya? Nah gitu misalnya bikin sambal yang enak. Ternyata banyak juga orang UMKM yang jualan sambalnya sampai ke luar negeri. Wow, keren. Ibu punya kenalan itu ya? Sampai ke luar negeri? Iya, saya dulu pernah juga ya, saya di training public speaking, kemudian di komunikasi bisnis juga. Saya pernah diundang oleh sekelompok ibu-ibu di Bali, gitu ya. Kemudian saya dapat informasi bahwa mereka itu dari tiap orang itu, ini yang sambal cuminya enak, dia bikin sambal cumi. Terus ini yang kentang itu, yang kentang Mustafa itu betul. enak, dia bikin itu. Terus nah ini nggak jalan sendiri, mereka itu berkelompok. Ada orang yang mengelolanya untuk pemasarannya. Ya kan dari mulai kita bisa produksi nggak, itu inovasinya. Kemudian setelah produksi gimana nih ya, kan ujungnya harus jadi duit. Iya. Harus laku. Kalau usaha itu bukan hanya dipajang, bukan hanya gaya-gayaan dikenal gitu viral, tapi penghasilannya bagaimana gitu. Jadi salah satu caranya adalah kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus punya ruang komunikasi dengan teman-teman yang bisalah senasib gitu, Abi ya, bisa senasib. Bahkan kalau misalnya di komunitas UMKM ini ada yang berhasil, yang sudah berhasil tingkatannya lebih tinggi, ada yang baru mau usaha, itu bisa menjadi titik temu dengan sharing informasi. Itu berkomunitas itu sangat penting untuk pelaku usaha. Berarti kayak di APIMSA gini ya berbagai macam, kebanyakan mungkin ada yang bilang ya kalau kamu misalnya ada orang berkumpul dengan semuanya di situ orang-orang yang, nah itu kalau ibu gimana nih mengelola APIMSA ini? Kan di situ kan kalau misalnya taruh yang kayak tadi ya, kalau dia ngumpulnya sama orang yang waduh gua gagal, terus yang ngomong satu sama gua gagal juga, C-nya bilang gua apes. Itu kan energinya jadi atau kalau di APIMSA naon ta Bu? Di APIMSA kayak gimana? APIMSA itu organisasi baru, komunitas baru, dan sudah berapa lama Bu? Kami baru dilantik bulan Agustus. Tanggal 7 2025 ya. APIMSA itu Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara. Nah, saya juga pernah bergabung dan mengelola berbagai organisasi ya, termasuk organisasi ya UMKM gitu. Saya mengamati dan merasakan gitu ya bagaimana mengelola organisasi ini dari berbagai unsur. Ada yang khusus perempuan saja, gitu ya. Ada yang keanggotaannya adalah perusahaannya saja, begitu. Nah kalau APIMSA ini keanggotaannya itu kecil, menengah, mikro. Kecil, menengah, mikro Nusantara. Jadi berbagai kalangan. Nah lebihnya kita pun di sini sektor-sektor usahanya itu lebih banyak,
dan kita pun didukung oleh teman-teman yang berada di pemerintahan baik eksekutif ya, bisa dengan pendampingan hukumnya juga, kemudian ada legislatornya juga gitu. Jadi kalau dari organisasi ini, karena yang mengelolanya itu apakah dia punya binaan UMKM, jadi bukan hanya dia sebagai pelaku UMKM tapi punya binaan UMKM juga bisa bergabung di APIMSA ini. Nah kalau tadi justru kita membuat pola kegiatan yang bentuknya menjadi program yang bisa mengatasi itu. Nah betul kan, asik kalau gitu, kalau yang APIMSA ini ya. Kalau tadi ketemu sama orang-orang yang misalnya kan melulu di situ, nanti ngobrolnya dia pesimis ya, gelap ya. Indonesia gelap. Justru kita ini kan kalau komunitas juga ada berbagai jenis tahapannya ya. Iya. Ada yang misalnya ini komunitasnya profesi aja, terus tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain-lain begitu. Ini kita buat ada strukturnya. Sehingga dari berbagai unsur termasuk harmoni, TV harmoni ada di dalam bagian. Ada di dalam itu ya. Bagian APIMSA. Artinya bagaimana media ini bisa berperan untuk UMKM. Betul. Jadi tidak media-media gitu kan, itu juga termasuk usaha kan. Gitu. Betul. Kalau media nggak ada jaringan untuk menyatukan, memperkuat. Oh sekarang nih dalam bidang ekonomi nih UMKM nih kerjasama nih misalnya dengan komunitas-komunitas, itu kan akan bisa mendorong komunitas UMKM-nya, mendorong medianya. Nah inilah terjadinya pertemuan saling muatkan ini ya. Saat ini kan saatnya kolaborasi. Memang nggak seru juga Bu ya kalau misalnya udah gagal sendiri lagi. Iya. Yang sudah jadi juga kadang-kadang bisa bangkrut usahanya. Iya betul. Jadi kan selain kita ada ruang pertemuan ini tuh ada minimal saling menjual, saling membeli. Iya. Misalnya ada yang kita kan misalnya perlu produk makanan. Di komunitas kita ada yang jual makanan, misalnya ini saya mau naik haji nih. Suka ada makanan itu kan, makanan yang suka bisa dibawa tuh kayak yang kering-kering itu. Gitu. Terus abon terus gepuk. Yang kayak Mustafa tuh gepuk. Iya, betul. Terus bumbu rujak tuh yang bisa dibawa. Nah, ini kan nggak akan kemana dari jaringan ini. Minimal jaringan ini terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Kita pun bisa menjual melalui jaringan ini. Aku mau tanya nih ke ketua APIMSA ini. Aku orangnya rada nakal ya. Siap. Itu di anggota Ibu kan biasanya ada organisasi yang kalau sudah ada ya pengusaha gepuk yang lain nggak boleh masuk. Kalau sudah ada pengusaha cireng lain nggak usah masuk. Padahal Ibu kayak gitu nggak dalam menerapkan kebijakan? Kalau begitu juga bisa berorganisasi. Mikirnya jadi kita merekrut tuh orang yang sudah berpikir berorganisasi buat apa? Dari awal ya. Dari rekrutmen seperti itu. Jadi banyak pengusaha, banyak organisasi lain dengan gaya dan karakter organisasi masing-masing. Nah di sini satu dengan mengusung inklusivitas laki perempuan, mau yang misalnya ada kelompok-kelompok rentan, juga ada misalnya kita salah satu ini kan kita baru raker ya, kita meramu program yang memang inklusif terbuka, itu bisa mengakomodir semua pihak begitu, termasuk misalnya kelompok rentan bisa yang disabilitas gitu. Itu kan ada semangat itu loh teman-teman, banyak loh yang mau disabilitas juga bisa bergabung. Ada karena di antara teman-teman yang menjadi pengurus ya, ini baru yang terekrut itu baru pengurus APIMSA itu 75 orang. 75 ya. Ini baru pengurusnya se-Jawa Barat karena banyak sektornya, banyak divisinya, termasuk
struktur untuk APIMSA Jawa Barat ini sesuai dengan kebutuhan kita tambah ada 4 divisi, termasuk ada medianya, ada marketing komunikasinya, gitu. Kenapa ini penting bagi sebuah organisasi gitu kan? Itu akan menopang pemenuhan kebutuhan UMKM. Bagaimana komunitas ini bisa dikenal sehingga orang bisa bergabung dan mendapatkan manfaatnya kan gitu. Makanya di situ perlu marketing communication, kemudian ada juga misalnya di market digitalisasi pemasaran. Itu juga itu arahannya misalnya di digitalisasi pemasaran ini perlu apa sih? Kalau tadi kita kelemahan atau tantangan dari UMKM ini belum bisa beradaptasi cepat dengan digitalisasi. Oh, berarti divisi ini harus melakukan apa? Ya salah satunya pelatihan tentang digitalisasi begitu. Kalaupun misalnya dari internal kita ada yang memang ahli di bidang itu, ya kita bisa laksanakan. Itulah saling di internal dulu juga sudah bisa berjalan gitu sebenarnya. Dan kami pun merekrut misalnya di divisi pelatihan memang benar-benar orang yang berprofesi di situ gitu, sehingga punya pengalaman juga untuk pelatihan itu. Yang mumpuni Bu ya. Dengan menempatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi organisasi itu tidak menjadi beban. Kan banyak juga Pak. Saya ini lagi usaha gitu ya, tapi harus ngurus organisasi juga. Nah, mana sempat itu kan salah satunya. Tapi banyak loh pengusaha yang memang sudah berpikir sosial dan berpikir bahwa bergabung dengan organisasi itu memberikan kemanfaatan buat dia. Jadi tanpa dirayu atau apapun itu dia mau bergabung karena membaca peluang. Begitu. Termasuk misalnya kita mudah-mudahan berlanjut kerjasama dengan TV Harmoni, gitu ya, bahwa kita bisa membuat program yang menginspirasi. Karena inspirasi itu ya itu sedekah yang nggak kerasa Pak. Dengan ngobrol begini, ada yang mendengarkan, ada yang melihat. Bisa turut ternyata, dia, nular dia. Oke, saya semangat nih. Ternyata kan ada teman-teman yang pernah mengalami itu gitu. Sehingga kita tuh trial dan error yang dialami oleh seorang pengusaha, kemudian dia bercerita, sharing kepada orang lain yang sedang mengalami hal itu. Oh ya, kemarin teman saya ini jatuhnya seperti ini. Terus dia bangkitnya seperti apa? Itu kan menjadi penting inspirasi itu. Jadi saya salut sih terhadap TV Harmoni. Saya alhamdulillah kesininya baru bisa sebagai ketua PW APIMSA. Nanti ikut anggota itu juga ya. Iya. Kalau dulu saya mengerjakan organisasi yang lain gitu. Karena itu ya kebutuhan organisasinya sangat besar, jadi waktunya juga belum bisa kesini. Tapi alhamdulillah hari ini karena TV Harmoni juga menjadi bagian dari kami, mudah-mudahan ke depan kita bisa satu ada yang inspiring pengusaha gitu ya. Itu berbagi ya. Ya, karena kita kan jangkauannya Jawa Barat, 27 kota kabupaten. Kita sekarang lagi pembentukan di pimpinan di pengurus cabang se-Jawa Barat itu. Kemudian dengan unsur-unsur yang ada di sini ada juga yang kepala daerah tuh ketuanya. Alhamdulillah. Ketua cabangnya. Nanti kita bisa ngobrol dong ya. Nah, ini kan salah satu fokusnya adalah bagaimana kita meningkatkan potensi daerah. Dengan kita mencari ada hidden gem ya itu kan bisa terbantu sama-sama lah. Misalnya ada di pemerintahan perlu informasi dari masyarakat perlu akses ke pemerintahan. Mudah-mudahan APIMSA bisa berada di situ untuk bisa lebih cepat menyampaikan aspirasi dan lebih cepat menguatkan bagaimana aspirasi itu bisa diwujudkan. Nah, ini mungkin hubungannya dengan tantangan ya. Saya pernah baca buku di dunia motivasi itu, saya lupa siapa namanya, tapi seingat saya ada bagian pembahasannya yang sangat penting, terutama menyangkut bagi mereka yang ingin berwirausaha. Dia punya quote menarik ini. Kalau kamu ingin memancing ikan, mendapat ikan, jangan kasih umpan apel. Karena apel kesukaan kamu, wahai pemancing, bukan kesukaan ikan. Nah, itu di lapangan mungkin nggak banyak orang yang salah
semangat wirausahanya tinggi. Iya. Tapi usaha yang dia jalin itu nggak disambar oleh konsumen. Iya. Gimana kalau ibu ngeliat di lapangan gimana? Ya kan kita tuh ada yang idealis. Oh, idealis ya. Idealis. Yang jelas ini barang kita bagus, tapi kan menurut kita bagus. Itu menurut konsumen. Oke lah, konsumen juga bisa. Oh iya, ternyata memang benar sih barang itu bagus, tapi saya tidak punya daya beli sampai ke sana. Makanya tadi kita harus kuatkan risetnya. Riset ya. Itu kan yang agak, kalau riset itu kayak ilmiah gitu ya. Wah, kalau dia sendiri peluang dia gara-gara di riset itu gagalnya lebih ancur-ancuran ya. Makanya mesti gabung ya, Bu ya. Iya. Ya kan kalau misalnya dilakukan sendiri riset, saya juga nggak ngerti riset seperti apa. Oh, minimal ada mini riset lah. Yang sederhana gitu. Misalnya ada teman-teman di sini juga banyak akademisi, kayak marketing communication, emang dia misalnya ada yang dari keilmuannya gitu ya, misalnya dosen komunikasi gitu, dosen PR dan lain-lain gitu. Itu kan bisa memberikan insight untuk teman-teman. Sama halnya untuk akademisi ini juga bisa mendapatkan informasi dari lapangan, kemudian dari para praktisi juga. Kalau bergabung kan lebih bagus gitu, lebih terdukung. Jadi yang perlu dilakukan adalah sebelum berwirausaha itu, ide boleh saja mau seperti apa begitu ya. Kadang-kadang jangan takut karena kesalahan itu suka ada berkahnya. Misalnya resep itu kan banyak kejadian. Adanya brownies kalau nggak salah ya, saya dengar brownies itu menjadi brownies kukus itu karena kesalahan. Masa sih? Saya baru tahu nih. Saya pernah dengar itu, banyak Pak. Misalnya gini, ini semangat wirausaha ya bagi yang memulai. Satu tadi kalau kita punya idealisme, sama saya juga ya. Dulu saya pernah mengerjakan membuat aksesoris, ya, membuat bros ya dari manik-manik gitu, kayak ini misalnya ada mutiaranya, yang tadinya ini ditambahin mutiara menjadi punya nilai lebih begitu. Kemudian kita juga ini pokoknya ini bagus, tapi ternyata kalau nggak ada yang beli, itu kita harus mikir kenapa barang kita ini nggak laku, atau apa yang membuat barang kita nggak laku. Oh, ternyata terlalu mahal. Padahal itu ada pasarnya, hanya salah tempat saja. Nah, jadi udah benar ya, salah tempat ya. Bisa jadi salah tempat. Jadi kan kita, ini mah di sini mah banyak yang belinya yang murah. Kadang-kadang yang idealis itu nggak mau menurunkan. Saya pengen bikin yang bagus. Kalau misalnya pengen tetap bikin produk yang bagus, kita cari pasar yang sesuai. Ada kok. Itu tas yang miliaran aja ada yang beli. Benar ya. Kita kan kalau tas seseorang bisa menjadi modal UMKM berapa ribu orang, benar nggak? Tapi ada yang beli, berarti kan kita harus tahu. Ya itulah mini riset yang kalau misalnya pastilah kalau yang awal-awal itu tidak bisa lah boro-boro riset lah buat modal aja nggak cukup gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan komunitas ini kita bisa saling mendukung. Misalnya ada perguruan tinggi yang bisa pengabdian masyarakat dalam hal itu, itu kan jadi mereka pengabdian masyarakat. Kita UMKM ada sasarannya, UMKM-nya itu kan bisa berpadu. Artinya kita tidak melulu membicarakan kos untuk biaya risetnya. Nah ini dipertemukan dengan wadah-wadah komunitas menurut saya begitu. Kita persoalannya apa, kemudian siapa yang bisa membantu apanya dari beberapa aspek ini gitu ya. Salah satunya ketika kalau produk kita merasa bagus buat kita, kan kita bisnis itu untuk ada profit Pak, jangan lupa itu karya seni kalau begitu. Karya seni belum ada yang beli, belum ada yang pas ya jualnya nanti kapan gitu kan gitu. Kalau karya seni kan dilihat, dipandang bagus, menurut kita dinikmati sendiri gitu, nggak targetnya misalnya harus dapat profit gitu ya. Tapi kalau misalnya usaha untuk ya bisnis itu kan untuk mendapatkan profit, itu kan teorinya biar dia tumbuh kan. Iya. Nah jadi kalau ada yang punya produk bagus, kalau ternyata tidak laku, kita harus evaluasi apakah tempatnya yang kurang tepat
kemudian apakah misalnya ukuran atau porsinya yang kurang tepat. Itu kan inovasi itu dan kreativitas itu bisa main di bagaimana kita menambahkan value. Misalnya otak-otak goreng. Nah, saya lihat ya, saya semakin ini mengamati begitu ya, kayak di YouTube. Ada orang yang usaha, saya tuh gak bisa lah bikin otak-otak, gak bisa lah bikin sosis sendiri. Dia beli otak-otak yang udah tinggal goreng, sosis yang tinggal goreng, tahu yang tinggal goreng, dia hanya nambahin apa? Nambahin kremes aja. Dan disamber ya? Itu bagus banget, padahal cuma nambahin itu. Cuma gitu aja sebetulnya. Dia nggak produksi itu dari awal ya. Berbagi dengan yang produksi. Yang produksi itu. Itu hanya meningkat. Iya, orang kan punya sensasinya aja yang dibeli. Itu ya. Itu kreativitas itu pinter, perlu ada ya. Saya pernah bergabung ya dulu. Saya alumni sarjana wirausaha tuh di Dinas Koperasi dulu, ya UMKM dan itu tahun 2011-an lah ya gitu. Dan akhirnya saya sering sharing juga tentang motivasi wirausaha. Jadi saya pernah mendengar juga dan berkomunitas juga, jadi keluhan-keluhan UMKM itu insya Allah adalah di telinga saya dan pikiran saya. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini bisa bertemu dengan pihak-pihak yang bisa membantu, bisa memaksimalkan untuk mencari solusinya. Nah, ya, itu. Salah satunya motivasi itu penting. Ya. Motivasi penting. Mudah-mudahan TV Harmoni bisa menjadi media yang bisa memotivasi wirausaha gitu ya. Kita memberi modal enggak misalnya, tapi dengan motivasi insya Allah modal dapat, keberkahannya dapat. Itu sih harapan kami. Dan saya terus terang ya. Nah kayak Ibu ya, mungkin menarik ya. Mungkin bisa dievaluasi juga di teman-teman APIMSA ya sama yang sudah Ibu jelaskan. Ini kan saya dapat data dari Teh Hirni juga. 99% gede banget nih UMKM gagal berkembang karena produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar menurut World Economic Forum tahun 2021. Itu. Berarti yang tadi saya bilang ya. Iya. Kalau kamu pemancing, kasih makan cacing, bukan apel. Sudah dijawab sendiri itu. Iya ya. Jadi kan untuk menyelesaikan persoalan itu, kita harus riset. Iya. Kan bagaimana kita tahu kita punya market. Terus bolehlah kita coba-coba, tapi trial errornya itu agak panjang. Misalnya kita punya produk baru nih, belum dikenal, terus kayaknya aneh nih gitu ya. Saya juga pernah gitu ya, ada di salah satu kafe, dia buat ini menunya itu ada santan itu dikasih, ini buat sensasi, dikasih wangi melati. Nah terus saya kan diminta untuk mereview ya, gimana Bu kesannya? Nah kalau saya ini kayaknya kan kalau wangi yang terlalu nyengat, kayaknya jadi gak mau makan kalau saya begitu. Itu kan sebetulnya dia mau inovasi, tapi kalau misalnya sentuhan wangi melatinya itu sedikit gitu untuk sensasinya, nah itu kayak gitu juga kadarnya ya. Kadang-kadang kan kreativitas juga ini diterima atau enggak. Sama lah di bidang fashionnya. Di bidang fashion, desainer membuat baju yang begitu bagus ya, indah, tapi itu buat apa bajunya? Ternyata kalau misalnya modelnya begitu, buat sehari-hari ternyata malah ribet. Gak bisa dipakai oleh siapa aja. Tapi misalnya, ternyata itu baju itu hanya untuk yang naik turun mobil gitu kan. Berarti kan dari sisi kepraktisannya juga harus diperhitungkan. Gitu. Untuk siapa dan dijual di mana. Begitu. Itu quote dari Abi itu tadi, memang ya salah satu jawabannya itu kita harus berada di tempat yang memang dibutuhkan dengan versi kita ya, sibuknya mah versi kita. Iya, banyak tuh seperti saya gitu. Iya. Seperti saya versi kita gitu. Akhirnya misalnya kita nggak bisa ngejual, ya tujuan bisnisnya jadi nggak tercapai kan, mau profit. Udah aja itu mah dikoleksi aja. Jadi ini dunia wirausaha berarti mengajarkan ini ya Bu ya, untuk
mengurangi resiko rugi itu ya kita harus terlibat di dalam risetnya ya. Harus ada pengetahuan. Ada pengetahuan. Ada informasi. Wah, Bu, kemarin saya dapat informasi ya, ini ada cerita teman nih, benar ya Bu, sampai dia rugi belasan puluhan juta. Jadi dia seneng dia sama anggur. Iya. Sama anggur. Terus dia punya inovasi, kayaknya bisa dibikin kayak keripik gitu. Dia beli Bu alatnya 150 juta. Iya. Tapi setelah jadi keripiknya nggak ada yang nyamber. Mahal nggak? Nggak mahal, keripiknya nggak mahal. Tapi kan nggak ada yang nyamber, nggak, karena jarang orang menikmati keripik anggur. Ya belum mungkin. Belum, saya kata tapi berarti apa ini? Ya kalau mental usaha ya mental rugi. Mental rugi kan ada begini. Modal besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar, modalnya pun besar. Ya hari gini gitu ya, dengan modal besar, ya kalau misalnya kitanya kementalan begitu ya, mentalnya masuk dengan potensi kita gitu ya, potensi kita kayaknya oke nih kalau misalnya udah segini. Ya itu kalau misalnya riset dulu, ada percobaan dulu atau nanya dulu itu yang kayaknya nggak dilakoni sama dia. Atau banyak kan orang yang ya saya baru saja kalau saya mending bikin Mustofa. Ya. Apalagi musim haji. Musim haji. Nah, ini bertemunya di Apimsa nih. Misalnya ada yang Mustofa, di sini ada pengusaha travel, haji dan umroh. Itu pasar bukan? Pasar itu. Jadi kalau kita membuat produk yang udah jelas pasarnya, ya kita nggak usah nawar-nawarin lagi kan. Itu salah satu pertemuan itu. Misalnya kebutuhan untuk umroh dan haji itu apa saja, salah satunya makanan kesukaan kan, orang Indonesia pengennya makanan kita, walaupun kita pergi kemana-mana makanannya yang kita bawa, sampai sambal oncom pun dibawa begitu. Saya mendengar kayak dia sibuk sama ini kan, di buku Douglas Hall itu kan ada Bu ya, misalnya kita ini ya, bagi contoh ya, misalnya kalau dia punya uang nih misalnya 150 juta, di buku itu dijelasin, kamu ada dia bikin misalnya 4 nih, kamu pilih yang mana? Kalau kamu punya uang segitu, mana yang lebih akan ditangkap oleh konsumen? Nah itu kayaknya nggak terjadi. Buah anggur kesukaan dia. Iya. Tapi kalau dia punya komunitas yang senang anggur, nah, tapi di manakah itu? Iya ini. Terus emang misalnya berarti data Bu ya? Data informasi itu penting. Kalau dia tahu komunitas orang-orang, sejumlah orang di satu pulau, di satu tempat, di satu kota, satu desa senang anggur, dia punya kans untuk bisa menjual keripik anggurnya ke daerah itu. Iya, itu bisa juga ke negara lain. Kan ada yang kayak yang sering dikering-keringkan. Dikering-keringan. Oh iya benar. Yang dikering-keringkan kan anggur dikering-keringkan, terus kayak kismis apa itu kan untuk memperpanjang usia. Ya kayak yang di Arab ya, yang jual apa nih? Berarti ya kalau mental usaha saya tidak ini ya, jangan terlalu banyak modalnya, enggak gitu. Saya juga orang yang agak begitu juga. Kayaknya ini peluangnya ada nih, nggak apa-apa lah misalnya modal berapa juga gitu. Saya termasuk begitu juga. Karena kan keberanian di dunia usaha ini akan mengukur seberapa besar dia akan menghasilkan manfaatnya nanti gitu. Berarti dia tinggal sekarang, nggak boleh kita bilang gagal, tinggal mencari pemasarannya kemana gitu ya. Kemana, melalui siapa, dengan jaringan apa. Ya kadang-kadang kan telaten juga banyak orang sukses itu lahir dari trial dan error. Setuju saya. Trial dan error. Ya saya baru tadi subuh saya melihat yang Bu Nur Hayati Subaka, yang paragon saat ini, nggak tiba-tiba kan gitu. Orang misalnya tahunnya katanya di 2008, padahal didirikannya dari tahun 95 gitu ya. Saya pernah bertemu dengan beliau, namun tadi pagi saya lagi meningkatkan motivasi untuk ya kalau menghadapi sesuatu, ternyata orang bisa bangkit. Itu sih pelajarannya aja. Saya juga dengan teman-teman juga saya salut dengan teman-teman yang ada di Apimsa juga. Saya menyaksikan sendiri misalnya dalam 5 tahun terakhir
pernah mengalami misalnya penipuan. Oh iya Bu. Penipuan. Oh, kalau terjadi penipuan kita harus ngapain? Kontrol di perusahaan kitanya gitu kan, Bang. Itu memang kan ujian itu musibah datang tiba-tiba begitu. Tapi kita harus punya kewaspadaan juga. Artinya manajemen di UMKM ini perlu dikuatkan. Karena kan itu mengawali UMKM itu yang dari home industri boro-boro mikir usahanya. Ada pencatatan keuangan. Berarti termasuk kegagalan juga nanti di share ya di APIMSA ya. Ya betul. Itu kita akan mengumpulkan itu. Justru kita belajar dari kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan teman-teman. Kalau disatukan, nanti misalnya ya. Iya, nanti misalnya kalau misalnya ini akan menjadi sebuah buku, sebuah cerita, bisa melalui media ini. Itu jadi bukan hanya inilah narasumber ini sama, nggak begitu misalnya, tapi bisa jadi tematik. Misalnya ada ini programnya misalnya kisah suksesnya, berarti kita belajar dari kesuksesannya bagaimana mengelola bisnisnya. Kemudian kita belajar dari kegagalan, bagaimana dia bangkit. Dia bangkit, ada cerita-cerita sedih. Tapi manfaat ya buat yang lain, jangan sampai ngalamin kan. Nah itu kan bukan yang tadi kata Abi tadi, ini kan jadi vibes-nya jadi negatif. Ya kalau kita kelola tapi kalau kita kelola, apalagi misalnya ada teman-teman akademisi yang memang dia sambil usaha juga banyak gitu. Kayak dari keripik aja misalnya sampai jaringannya sangat luas ada, tapi tetap biasanya jadi dosen gitu. Itu banyak gitu. Ini kan menginspirasi ya. Apalagi kalau kita sudah berpikir tidak memikirkan hanya keuntungan sendiri, tapi keuntungan berjamaah. Ya kalau semua menjadi nilai ibadah kan, ya apa yang ditakutkan Nabi gitu. Kita niatnya baik, niatnya semua yang kita lakukan ibadah. Mungkin hanya dengan ngobrol ini ada yang terinspirasi. Ada yang jadi pengen tahu, oh caranya gimana, oh ternyata ada ini ya, ada komunitas ini ya yang bisa begini-begini begitu. Meskipun saya secara pribadi sih tidak muluk-muluk ya, tapi kalau kita ada silaturahim itu pasti ada rezekinya. Ada rezekinya ya. Gitu. Itu sih prinsipnya, kita nggak muluk-muluk. Bagaimana? Rezeki itu kan bisa ilmu ya. Iya. Ilmu tadi juga tadi ada saling ya. Iya. Saling membeli, saling menjual. Nah kalau silaturahmi sama pemerintah APIMSA gimana? Karena kita sekarang Menteri Keuangan sekarang kan berubah nih, ganti. Uang nggak bakal ada yang taruh di BI ada, tapi sudah dikucurkan 200 T ke bank-bank pemerintah BUMN. Diharapkan ada pengucuran kredit ekonomi jalan terutama ya termasuk juga UMKM dan koperasi. Nah ini gimana teman-teman APIMSA nih melihat pergantian ini? Nah ya. Kalau pergantian itu memang keniscayaan ya. Ini yang kita hadapi kan. Ini sudah diganti, bagaimana kita menyikapinya. Misalnya kan Ibu optimis gak Bu? Karena gini Bu, saya nanya-nanya nih ya. Saya tanya-tanya di ke UMKM. Takut ini kebayar cicilan. Iya. Gimana nih? Kalau saya sih ini kesempatan ya. Berarti ada permodalan yang bisa diakses. Kesempatan ya? Ya, itu kesempatan. Adapun kita mau mengakses atau tidak, ya kita harus tahu dulu kondisi kita. Hati-hati sangat boleh. Hati-hati misalnya mengukur kemampuan gitu ya. Kemudian kalau dipakai bisnis kan kadang untung kadang rugi. Gimana kalau rugi nggak bisa cicilannya? Jadi kalau saya sih mengharapkan dengan adanya kesempatan permodalan dari pemerintah yang begitu banyak, nanti kan ada sistemnya tuh. Siapa yang boleh minjem, berapa. Kemudian ada juga misalnya persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuannya. Saya harapkan ketentuan-ketentuan ini, kebijakan-kebijakan ini yang bisa mendorong UMKM ini gitu. Misalnya dari bunganya. Kemudian dengan memberikan akses permodalan ini jangan lupa pendampingan biar nggak rugi semua begitu. Iya, jadi ada tetap disiplin ya. Ya, itu yang perlu dikuatkan menurut saya gitu ya. Dan kita juga harus sama-sama ya di APIMSA juga ada memang kepala daerah yang bergabung di APIMSA-nya, kemudian ada legislatornya. Ini bisa duduk bareng gitu.
kita mendengarkan aspirasi masyarakat itu lebih dekat. Itulah. Kemudian kalau sudah ada permodalan ini kan kita saingan dengan rentenir kan sebetulnya kan. Nah, itu. Fenomena ini saingan rentenir dengan kemudahan rentenir yang baik yang secara langsung ya. Tatap muka digital sekarang itu banyak orang terjebak dengan hal itu karena nggak tahu juga. Jadi perlulah informasi ini yang baik, yang akhirnya sampai ngerti begitu ya. Misalnya dalam kondisi UMKM ini terpuruk, kita harus jangan malah menambah bebannya, gitu dengan kebijakan yang ada. Tapi bagaimana kebijakan ini bisa kita kawal bareng-bareng dari semua unsurnya, misalnya dari pemerintahannya harus ngapain, dari UMKM-nya harus ngapain, apa yang harus disiapkan, bukan hanya oke sih kalau misalnya ngambil aja gitu ya, nggak tahu ini bayarnya gimana, apalagi berarti nggak berhitung ya tadi yang pengusaha yang model-model gitu ya, penggunaannya Pak. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya tanpa kontrol nanti kan jadinya konsumtif bukan buat usaha. Terus emang usaha juga kan tidak yang instan sekarang untung gitu. Tapi cicilan kan tetap. Itulah misalnya kenapa perlu kita evaluasi bareng-bareng gitu ya. Sekarang uangnya udah ada, membutuhkan kata Pak Menkeu itu membutuhkan kerja keras dan kreativitas dari bank-bank ini bagaimana mengelola uang itu. Itu. Kemudian untuk UMKM-nya gitu ya. UMKM-nya kalau misalnya ini memang mau mengakses ini menguntungkan buat. Jadi memang kalau untuk yang usaha-usaha yang sudah berkembang itu modal itu penting, modal besar itu. Misalnya kita ada order yang lebih besar, modalnya sedikit nggak bisa ngeladenin. Itu UMKM itu. Jadi modal itu penting, tapi perlu pendampingan program-program lainnya yang UMKM ini. Kayak misalnya pendampingan dari mulai produksi, berarti dari mulai pelatihan produksi ya. Saya pernah terlibat juga gitu ya, yaitu dengan teman-teman wirausaha di Jawa Barat. Mulai dari pelatihannya, kan kalau dari pelatihan 100 orang itu paling ada berapa tuh yang, nah itu kan ditingkatkan gitu. Dengan apa? Dengan coaching bisnisnya misalnya. Nah dengan coaching bisnis sampai berhasil, daya tahannya pun itu berkurang. Memang yang jadi modal utama adalah mental usahanya. Mental itu akan terbangun apalagi kalau ada pengetahuan, akses pendampingan. Jadi antara akses permodalan yang ada diambil oleh UMKM, dikelola UMKM, didampingi untuk sampai berhasil, ya itu harus sampai begitu. Kalau misalnya dibiarkan saja semampu-mampunya, itu perlu pengawalan kalau menurut saya dari berbagai unsur ya. Terus menjadi bersaing juga sih dengan pinjaman-pinjaman yang mudah. Betul. Itu jadi kesempatan sebetulnya untuk tapi tadi Bu ya saling ini ya, pemerintah juga tadi kata Teh Hirni juga penting untuk tetap ada pendampingan gitu ya. Di sini juga menyambutnya dengan profesional ya. Kesiapan gitu ya. Iya, kalau saya sih optimis. Saya sih optimis karena modal itu dibutuhkan. Itu kan. Nyari-nyari minjem ke tetangga malah jadi masalah. Jadi perkara karena apa? Karena tidak ada sistem yang memadai gitu. Tapi kalau dengan perbankan di situ ada sistemnya, ada penjaminnya dan lain-lain begitu. Itu lebih terorganisir begitu. Tinggal kita dorong lah untuk implementasinya biar terwujud gitu, niat baik. Itu kan salah satu upaya ya, ikhtiar lah. Dalam setiap persoalan kita harus ada ikhtiarnya gitu, dibanding dengan udah aja diam aja gitu. Kalau ikhtiar itu, kalau usaha itu ada untung ada rugi, kalau tidak ngapa-ngapain tidak akan pernah untung. Begitu. Jadi yang kalau ada di filmnya si Nemo yang ikan itu, kalau dia kan terpisah dari ibunya, bergeraklah begitu. Jadi bergeraklah kalau dalam situasi
terpuruk ya bergeraklah. Misalnya minimal kita keluar rumah, ketemu orang. Kadang ada harapan gitu. Ada harapan, ya ternyata, yuk bikin ini yuk, saya lagi butuh ini. Oh iya ya, ini kamu punya apanya, saya punya ininya, bisa bareng. Kalau bergerak ya, kalau di rumah nangis aja terus gitu, nggak bergerak. Terakhir nih, pola apa yang Teh Hirni terapkan ya? Kan kita artinya tadi kan ada variasi ya, ada yang level bawah, tengah, atas, ada pemerintahnya juga ada di situ, masuk kepala daerahnya, anggota dewannya juga ada. Karena saya masih ingat Bu ya, sebagai contoh ini ya, dulu kesebelasan nasional kita tuh sepak bola itu pernah saya jadi sangat penuh harapan gitu karena di bawah Coach Indra Safri. Dia tidak hanya menunggu untuk mendapatkan talent-talent yang berkualitas, dia keliling Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh. Dan betul waktu itu ketika mendapatkan bibit-bibit yang bagus ini, digodok dan bisa mengalahkan Korea waktu itu. Artinya, tapi dua hal katanya disebutkan, artinya mencari itu, mencari talent-talent yang memang berkualitas, putra-putra daerah. Yang kedua adalah ya tadi, jam bermain dia, jam kompetisi dia yang dia ikuti akan memperkuat otot-otot dia sehingga menjadi pemain yang profesional. Kalau di Apimsa gimana nih, untuk apakah menunggu atau ada upaya untuk cari juga nih dari? Ya, langkah pertama kita kuatkan di pengurus. Di pengurus ya. Kemudian yang kedua, kita kemarin pengukuhan tuh langsung dengan raker. Jadi sebelum raker itu sudah ada pertemuan di semua divisi, sehingga kemarin di raker itu baru menyampaikan dari tiap divisi kebutuhannya apa. Nanti dari semua divisi dan sektor usaha di sini kan sampai ke konstruksi juga ada gitu. Ada sampai konstruksi. Ada konstruksi kan nantinya ke pertukangan di bawahnya. Benar, itu kan menjadi berpenghasilan juga gitu. Makanya saya bilang inklusif di situ, misalnya ada arsiteknya gitu ya, kemudian dia nanti yang kerja adalah tukang-tukangnya, itu kan masyarakat ini, kemudian muncul kebutuhan untuk sertifikasi gitu ya, minimal kita bisa mengerjakan dari 1000 misalnya bisa mengerjakan 100 juga luar biasa. Dari semua persoalan kan gitu, ada di kue persoalan ini satu kerat aja situ sudah berbuat lah begitu. Nah setelah itu nanti kita akan melakukan audiensi dengan berbagai pihak, menyampaikan apa yang menjadi rumusan dari Apimsa ini, sehingga kita bisa ternyata di situ ada apa, kita bisa apa. Semacam ekosistem ya. Iya. Itu harus dikeroyok lah hari ini gitu ya. Nggak bisa sendiri. betul. Jadi dari audiensi itu saya udah baru kemarin sore tuh, saya baru bertemu dengan Wakil Ketua DPRD ya, menyampaikan hal ini. Kemudian ini kan jadi banyak konstituen dari mereka agar lebih terarah gitu kan. Misalnya programnya ada, kadang-kadang nyari sasarannya itu yang mana gitu. Minimal teman-teman di Apimsa ini, inilah sasaran untuk UMKM gitu ya. Apa yang dibutuhkan secara langsung kita bisa membantu menyampaikan aspirasinya begitu. Kemudian diolah di Apimsa menjadi program seperti apa. Ya minimal kita dapat 100 misalnya, nanti di tanggal berapa ya kita ada pelatihan untuk pemanfaatan AI. Untuk Apimsa ada 100 orang ya, insya Allah nanti diinformasikan, sudah ada kerjasama dengan pihak lain begitu. Ada 100 orang, minimal kita ngambil 100 orang kan begitu ya, ada informasi tentang pemanfaatan AI ini. Tuh kan kalau misalnya kita cari-cari di mana harus daftar kemana, ini kan bisa secara gratis. Begitu. Itu kan fungsinya berorganisasi. ada yang mewakili, ada yang meramu, dan ada yang bisa berbagi penyelesaiannya seperti apa gitu. Kayak di kita juga di jaringan TV Harmoni itu ada teman-teman dari kayak
di logistik ya, ada kargo untuk bagian dia pengiriman barang, mungkin semacam itu ya. Iya. Nanti ya konstruksi pengiriman barang, ada bagian anggota dewannya nanti mendorong pemerintah untuk. Ya nanti kan bisa kita konfirmasi, mungkin kita bisa talk show dengan mereka. Iya. Sekaligus konfirmasi kan informasinya lebih komprehensif. Betul. Nah gitu. Jadi kalau misalnya di kita bisa akses ke mereka, kemudian di TV Harmoni ada medianya, kan kita bisa kolaborasi. Betul. Jadi berbuah gitu ya. Ayah bukurna lah kalau itu makan ngobrol-ngobrol solusi misalnya ternyata kita nggak sampai itu kan ngobrol di warung kopi begitu. Tapi bagaimana keluh kesah, kemudian tantangan dan peluang ini bisa bertemu itu melalui silaturahim APIMSA. Jadi optimalisasi anggota dan jaringan ya, sehingga termasuk pemerintah, anggota dewan, bagian peraturan dan sebagainya, sehingga menciptakan satu ekosistem yang kuat ya. Bahkan kita di Jawa Barat ini APIMSA menambahkan divisi penguatan kelembagaan dan kebijakan publik. Ya kan suara-suara ini jangan hanya ngerebok jadi harus ada corong untuk menyampaikan ya, menggerutu aja di belakang yang sifatnya solutif ya. Ya minimal kita nggak muluk-muluk lah, apa yang bisa kita lakukan gitu. Di antara kita dulu lah gitu. Ya itu salah satunya, kita sekarang ada 100 orang untuk pemanfaatan AI untuk kebutuhan UMKM. Nanti DP Harmoni bisa meliput itu. Boleh. Teh Herni, mungkin closing. Nanti kita ada talk show lagi kan, untuk terus ini kan, saya yakin ini kan bisa menular ya semangat kewirausahaan, bagaimana pentingnya berorganisasi, berkumpul. Kalau saya dulu ingat peribahasa, ringan sama dijing, berat sama dipikul ya. Kalau kita sendiri mikul kan bisa patah itu kita. Iya. Kalau di Jawa Barat kan kita punya slogan. Apa tuh? Ya silih, semuanya semangat silih asih. Kan saling asalnya kan mengasihi. awalnya suka silih asah dulu. Silih asih, silih asuh, silih asah. Nah, itu semangatnya untuk kebersamaan ini. Itu motivasi untuk terus berkiprah, melanjutkan kehidupan, gitu ya. Untuk dunia usaha, bagi yang memulai usaha memang diawali dengan mental usaha, pelajari mental usaha. Sekarang informasi banyak gitu, nanti juga bisa bergabung dengan kami. Kita ya salah satunya itulah kemanfaatannya, kita mau ada kegiatan kita terbuka ya, bisa terbuka ya, terbuka, inklusif gitu, iya. Inklusif buat siapapun gitu ya. Dan untuk selanjutnya bagaimana kita mengetahui pengelolaan bisnis gitu ya, karena kalau tidak dikelola ya itu suka salah kaprah, trial dan errornya makin tinggi gitu. Kita minimalisasi trial dan error ini dengan sharing orang-orang yang berpengalaman, begitu. Terus kalau dari saya punya quote juga. Apa tuh quote-nya? Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Keren. Mulai ya, coba kalau nggak dimulai nggak mulai ya. Kalau pengusaha UMKM di APIMSA ini slogannya pengusaha bersatu Nusantara maju. Ulangi. APIMSA pengusaha bersatu Nusantara maju. Nah, keren ya. Jadi bersatu, berkolaborasi. Betul ya, bersatu ya. Terima kasih Teh Herni, mudah-mudahan sukses. Amin. Juga salam buat teman-teman di PW APIMSA dan juga para anggotanya ya. Dan tadi terbuka konggatan itu berkala atau pembukaannya bisa setiap waktu atau berkala? Ya, kita lagi buat sistemnya. Lagi buat sistemnya. Ya, seiring dengan pembentukan di kabupaten kota. Oke. Terima kasih Teh Herni. Demikian Sobat Harmoni ngobrol kita di tamu kita tentang komunitas UMKM dan pengembangan usaha di Jawa Barat bersama dengan Teh
Teh Hirni Kifa Hazefa, Ketua PW Apimsa Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abiwan dan Teh Hirni undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV Harmoni. Mana sih tadi ya? Perasaan ke bawah banyak. Nyari apa sih? Ini teh aku tadi bawa air mineral tapi nggak ada. Kalau ke gunung, bawa ini aja. Yang praktis bisa masuk saku. Ini kemasan baru teh. Iya, ini kemasan 220 ml dari Almasum. Aku cobain ya. Iya, boleh. Bener, seger banget, praktis lagi. Iya kan? Iya teh, bener. Yuk lanjut. Ayo, bisa dimasukin saku ya. Hati-hati.